Halo, assalamualaikum teman-teman Dizi Lovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di Rilis Ertugrul episode 15 part 1. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan juga share ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan kereta kuda yang sebenarnya membawa Halime dan Sultan Al-Aziz berhenti di sebuah lahan yang cukup luas. Lalu salah satu prajurit membukakan pintu untuk Sultan Al-Aziz. Sultan Al-Aziz pun keluar untuk menunggu kedatangan seseorang. Ternyata yang ia tunggu ialah Ertugrul. Ertugrul datang dengan dirinya yang sudah terbelenggu. Halime yang melihat dari dalam kereta terlihat tampak sedih melihat kekasihnya itu. Ia pun membuka pintu kereta kudanya dan memanggil Ertugrul. Ertugrul melihat ke arah Halime tampak sedih. Ketika Halime menyebut-nyebut nama Ertugrul, prajurit Sultan memaksa Halime untuk masuk ke dalam kereta kudanya. Ertugrul yang melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, ia pun memberontak dan melawan para prajurit. Karena tangannya tidak bebas bergerak, ia pun kalah dan dua orang prajurit menghunuskan pedangnya di leher Ertugrul. Lalu Sultan Al-Aziz menghampirinya dan berkata, "Itu saja kemampuanmu." Lalu Ertugrul diikat dan ikatannya itu dikaitkan ke atas pohon. Sultan berkata pada Ertugrul, "Aku ingin bertanya yang sebenarnya, kau mengabdi untuk siapa dan kenapa?" Ertugrul menjawabnya dengan tegas, "Tidak ada tempat mengabdi kecuali Allah yang mulia. Dalam hal melihat kebenaran, orang yang paling susah melihat kebenaran dan menerima kebenaran adalah kau." Al-Aziz malah tertawa mendengar ucapan Ertugrul itu, lalu ia berkata, "Jika kau memberitahu aku dan Halime bagaimana kau bekerja sama dengan Templar, aku akan membiarkanmu hidup dan membawa pergi sukumu dari wilayahku." Ertugrul menanggapinya, "Aku mungkin bisa menyelamatkan diriku dan sukuku, tapi kau akan tenggelam dalam kekacauan yang parah, dan kau menempatkan seluruh dunia Islam dalam bahaya. Jika aku mati karena mencari ridha Allah." Tak mendapatkan jawaban yang ia inginkan, Sultan Al-Aziz berkata dengan marah, "Jika kau tidak kasihan dengan dirimu sendiri, setidaknya kasihanlah pada gadis malang itu. Dia akan menjadi seorang putri Ayubi dan sekarang dia membusuk di penjaraku." Dengan mengeluarkan belatinya dan meletakkan belatinya tepat di leher Ertugrul, ia berkata, "Betapa jahatnya kau, Ertugrul." Tapi tak lama Al-Aziz menurunkan belatinya dan berkata, "Hari ini kau akan mati di sini, Ertugrul, tapi aku tidak akan mengotori tanganku dengan darahmu." Lalu ia berkata pada prajuritnya, "Siapkan tiang gantungan, dia akan mati digantung." Halime dari balik kereta kuda sangat khawatir melihat Ertugrul di luar sana. Dan di luar sana saat Al-Aziz ingin menjauh dari Ertugrul, Ertugrul berkata pada Al-Aziz, "Pemberontakan yang coba dilakukan Nasser dengan bantuan suku-suku Turkmen di benteng Salahuddin sudah gagal sebelum dimulai. Nasser ditahan kami. Aku membawanya ke perkemahan. Kami punya dua komandan tinggi kalian, satu diambil dan yang lainnya di pihak kami." Al-Aziz tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ertugrul. Ia bahkan menuduh Ertugrul sebagai pembohong. Lalu Ertugrul berkata, "Jika kau mau, datanglah pada kami dan lihatlah sendiri." Al-Aziz pun tampak tak berdaya setelah mendengar hal itu dari Ertugrul. Dan di tenda utama suku Kai, setelah pertemuan itu, Kurdolu tetap berbincang dengan Sulamasya. Kurdolu mengatakan, "Jika Gundolu tidak membawa Nasser, kita pasti tamat. Sekarang mereka berhenti, tapi bisa menyerang setiap saat. Yang bertanggung jawab atas semua ini adalah putramu. Ertugrul membawa banyak masalah. Walau kita telah menangkap komandan dan menghentikan pertempuran, selanjutnya bagaimana?" Lalu Gundoldu pun datang bergabung bersama mereka. Tanpa menghiraukan kedatangan Gundoldu, Kurdolu tetap berkata dengan nada lebih tinggi, "Kondisi suku sedang tidak baik. Kenapa? Semua karena putramu Ertugrul bertindak semaunya." Mendengar anaknya terus disalahkan, Sulamasya mulai marah dan berkata dengan nada tinggi, "Cukup!" Dan akhirnya Kurdolu pun pergi meninggalkan Sulamasya. Setelah kepergian Kurdolu, Gundolu berkata, "Kita sebaiknya tidak kehilangan dukungan Kurdolu. Kita tidak bisa kehilangan dia di situasi seperti ini karena masalah Ertugrul. Aku tidak marah pada adikku, tapi membuatnya di jalan yang benar adalah tugas Anda, baik sebagai ayah maupun kepala suku." Sulamasya pun menanggapinya dengan tenang dan berkata, "Ertugrul akan pulang dengan kabar baik, aku tahu itu." Mendengar ayahnya membela Ertugrul, Gundoldu mulai emosi dengan ayahnya itu dan berkata, "Berita baik apa, Baba? Apa yang Anda tidak tahu? Dia pergi untuk merebut Halimeh." Sulamasya pun menanggapinya, "Apa yang kau katakan, Gundoldu? Kau pikir Ertugrul selemah itu?
Gundoldu berkata lagi, dalam cinta Babah, dia sedang jatuh cinta. Dia sedang dalam situasi sulit yang membuat dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. B. Jika dia membawa Halimah kemari, kita tidak hanya membuat Sultan Seljuk marah, tapi juga Al-Aziz. Setelah mengatakan itu, Gundoldu pun izin pamit pada Sulamasya. Setelah itu, Sulamasya masuk ke dalam kamarnya. Ternyata dari dalam kamar, Haimeana mendengarkan percakapan mereka. Sulamasya bertanya pada Haimeana, "Kau mendengarnya?" Haime pun menjawabnya, "Aku mendengarkannya." Sulamasya bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu?" Haimeana menjawabnya, "B, saudara-saudaramu tidak hanya meracuni suku, tapi juga putramu." Sulamasya menanggapinya, "Seperti Selcan." Haimeana lalu berkata, "Siapa yang tahu kapan dia hamil lagi? Itulah mengapa kita harus mencarikan istri baru untuknya. B, jika terjadi sesuatu padamu dan terjadi pada anak-anak, keluarga kita tidak punya penerus. Kepemimpinan akan lepas dari keluarga Sulamasya." Kemudian di sisi Ertugrul sudah berada di atas kudanya dengan tangan diikat. Lalu prajurit Al-Aziz membawanya ke pohon yang sudah disiapkan tali penggantung. Kepala Ertugrul dimasukkan ke dalam tali itu. Ertugrul pun dalam keadaan siap untuk dihukum gantung. Halimah yang menyaksikan dari dalam kereta kuda tampak sedih. Ketika Sultan Al-Aziz datang ke dalam kereta kuda, Halimah mendorong Al-Aziz lalu ia keluar dari kereta kuda berlari ke arah Ertugrul sambil berteriak, "Ertugrul, aku mohon hentikan dia tidak bersalah." Tapi ia ditahan oleh para prajurit itu. Lalu Al-Aziz keluar dari kereta kuda dan menarik Halimah hingga Halimah terjatuh ke hadapan Ertugrul. Lalu Al-Aziz berkata, "Katakan yang sebenarnya, katakan kau berbohong." Ketika Al-Aziz bicara, secara diam-diam ternyata Ertugrul sudah menyiapkan belati di kudanya. Ia pun berusaha untuk memotong tali yang mengikat tangannya. Lalu Al-Aziz berkata, "Demi Allah, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan membuat Halimah membusuk di penjara yang tidak bisa kau bayangkan." Lalu Ertugrul berkata pada Al-Aziz, "Sadarlah yang mulia, buka matamu, pikirkan bencana yang akan terjadi pada dunia Islam karena ulahmu." Mendengar ucapan Ertugrul, Al-Aziz meminta prajuritnya minggir dari kuda yang dipegangnya. Ertugrul pun berhasil memotong tali yang mengikatnya, lalu ia menatap Halimah dan berkata, "Aku sangat mencintaimu, tapi tidak menjadi budak kebohongan Halimah Sultanah. Jangan sedih karena kematianku, aku akan mati dengan menyatakan keimanan sebagai kalimat terakhirku. Aku akan mati dengan cintamu di hatiku." Halimah menatap Ertugrul dengan sedih lalu berkata, "Kematianmu adalah hari di mana aku dikubur hidup-hidup di dunia ini, Ertugrul. Aku akan berdoa setiap hari agar kita dipertemukan lagi. Aku akan mencintaimu hingga akhir nafasku." Sultan Al-Aziz yang sesungguhnya memiliki hati yang lembut, setelah menyaksikan sepasang kekasih itu mengucapkan perpisahan mereka, ia tampak ikut bersedih. Lalu ia memerintahkan prajuritnya untuk membebaskan Ertugrul. Lalu ia berkata bahwa ia akan pergi ke perkemahan suku Kai. Halimah tampak senang mendengar itu, tapi prajurit yang diperintahkan Al-Aziz untuk membebaskan Ertugrul, ia malah menarik kuda Ertugrul untuk berjalan sehingga Ertugrul tertarik dan Halimah dengan sigap mengambil pedang Al-Aziz lalu memutuskan tali yang mengaitkan di leher Ertugrul. Setelah Ertugrul bebas dari kaitan itu, ternyata pasukan Templar yang menyamar sebagai prajurit Sultan Al-Aziz dengan prajurit yang sesungguhnya saling menyerang satu sama lain. Begitu juga dengan Ertugrul. Sultan Al-Aziz yang menyaksikan itu tampak bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama, Doan dan Bamsi pun datang. Mereka pun membantu Ertugrul menyerang pasukan Templar itu. Ertugrul bersama kesatrianya berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu Ertugrul bertanya pada kesatrianya, "Bukankah aku sudah bilang jangan menyusul?" Lalu Bamsi dengan khasnya ia berusaha mengelaknya dengan berkata, "B, kami cuma jalan-jalan." Lalu Doan juga berkata, "Lalu kami mendengar keributan dan kami datang untuk melihat." Ertugrul bukannya marah, ia malah tertawa lalu memberikan pelukan pada keduanya. Lalu Ertugrul segera menghadap ke arah Al-Aziz dan berkata, "Sekarang kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana Templar sudah menyusup ke Aleppo." Al-Aziz pun bertanya, "Pengawal terdekatku, prajurit-prajurit yang melindungiku, apa semua konspirasi Templar?" Ertugrul menjawabnya, "Dan pemimpin mereka semua, saudagar yang kau kenal sebagai Abu Hisham dan Komandan Nasser. Tapi kita punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya yang mulia." Al-Aziz pun bertanya lagi, "Jadi apa yang bisa aku lakukan?" Lalu Ertugrul menjawabnya dengan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Jika kekuasaan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran." Hadis Bukhari. "Berikan otoritas pada yang pantas menerimanya yang mulia."
Paman Anda Atabe Sahabeti menunggu kabar baik dari Anda di perkemahan. Alasis dengan sedih karena kebodohannya, ia pun mengerti yang dimaksud Ertugrul. Lalu ia pergi menuju kereta kudanya. Halime tersenyum bahagia menatap Ertugrul, begitu juga dengan Ertugrul. Kemudian Ertugrul bersama dengan Halime dan kesatrianya kembali ke perkemahan suku Kai. Lalu di kastil pasukan Templar sedang diadakan pertemuan besar. Di sana ada Kardinal Thomas bersama dengan kaki tangannya, Petruchio, Titus, Eftalia, dan juga ada Isadora di ruangan itu. Di sana Petruchio sedang meyakinkan Kardinal Thomas supaya Roma mau mengirimkan pasukan salib untuk merebut Yerusalem. Petruchio berkata, "Kita telah melakukan semua sesuai rencana, Tuan." Titus pun melanjutkan, "Kelompok kita yang ada di Yerusalem, Aleppo, dan Tibris siap untuk perang salib, perang saudara, wabah, pembunuhan, dan lainnya." Lalu Petruchio berkata lagi, "Persiapan yang kita buat agar suku-suku Turkmen saling berperang akan segera siap." Kardinal Thomas menanggapinya dengan nada mengejek, "Tapi jika Ertugrul tidak menghentikanmu lagi, dan ini bulan di mana kau bilang akan membawakanku pusaka milik Ibnu Arabi, Petruchio. Jika kau tidak menepati janjimu, bagaimana aku meyakinkan pasukan salib untuk melakukan tugasnya? Ini kesempatan terakhirmu." Ini adalah ultimatum terakhir dari Kardinal Thomas untuk mendapatkan pusaka Ibnu Arabi. Lalu ia meninggalkan ruangan itu bersama kaki tangannya. Lalu setelah keluar dari ruangan itu, kaki tangan Kardinal Thomas yang bernama Claudius sedang mencium tangan Kardinal Thomas bermaksud untuk berpamitan dengannya. Kardinal Thomas pun berkata, "Semoga jalan terbuka untukmu, Claudius. Darah Ibnu Arabi dan pusaka itu akan menerangi jalan kita. Aku percaya padamu." Ternyata Kardinal Thomas memerintahkan Claudius untuk merebut pusaka Ibnu Arabi dan membunuhnya. Lalu di ruang utama kastil, Petruchio menerima sepucuk surat. Setelah membaca surat itu, Petruchio tampak marah lalu melempar kertas itu dan berkata, "Sialan kalian orang Turki." Lalu Titus yang menyadari sebab kemarahan Petruchio, ia berkata, "Kita seharusnya membunuh Ertugrul ini dari awal, Tuan." Petruchio yang menanggapinya dengan marah, ia berkata, "Sayangnya kau benar, Titus. Dengan tangannya sendiri, dia menghancurkan orang-orang kita di Aleppo. Dia sudah menghancurkan apa yang kita bangun selama bertahun-tahun dalam waktu singkat." Petruchio dan Titus sangat marah karena Ertugrul telah mengagalkan rencana yang telah mereka susun bertahun-tahun. Apa yang akan direncanakan pasukan Templar untuk membunuh Ertugrul? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum.